Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Body Daddies episode 1 dan 2. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan Kazuki Kurusu dan Reisuwa, dua persahabat yang berlatih sebagai pembunuh bayaran profesional sejak usia mereka masih belia. Meski telah berteman baik sejak kecil, karakteristik keduanya cukup berbeda. Suatu ketika pada hari Natal, Kazuki dan Rei bertemu seorang anak berusia 4 tahun bernama Miri Unasaka yang sedang berada di hotel yang tengah menjadi medan baku tembak untuk mencari ayahnya yang merupakan seorang bos mafia. Kazuki, Rei pun harus menjaga Miri. Oke, langsung saja ke film lengkapnya. Film diawali dengan beberapa orang di sana yang mau bertransaksi barang palsu. Di sini si penjahat yang membawa barang palsu itu pun berangkat membawa mobil. Pada saat yang sama, pembunuh bayaran atau ini jagoannya yang bernama Rei. Dia mengikuti memakai motor sportnya. Di saat di pertengahan jalan, Rei mulai beraksi. Dengan kelincahan dia memakai motornya sembari menembak pakai pistol. Satu persatu mobil penjahat dilenyapkan. Pada saat mobil terakhir yang dihentikan Rei, si bos menyuruh supir untuk menabraknya. Ternyata pengemudi mobil itu adalah teman Rei, dia yang bernama Kazuki. Maka dari itu penjahat pun bisa diamankan. Setelah itu penjahat pun diinterogasi untuk ngaku barang palsu yang dia bawa itu dari mana. Si penjahat itu pun mengaku bahwa dia juga diperintahkan oleh seseorang. Di saat yang sama Kazuki ini mendapat telepon dari seorang bocil. Nah, bocil ini ada di cerita ini adalah anak orang lain yang Kazuki dan Rei mengurusnya karena ada sebuah insiden. Nah, supaya kita tahu untuk si bocil itu, kita akan pergi ke beberapa bulan ke belakang. Kazuki ini dulunya bandel, dia ini menyewa cewek ke rumahnya untuk dipakai olehnya. Setelah terbangun, Kazuki pun pergi keluar untuk belanja. Setelah pulang dari belanja, dia pun melihat rumah yang berantakan. Ternyata ini ulahnya si Rei. Kazuki pun nawarin makanan yang dia sudah beli, tapi si Rei menolaknya karena makanan yang Kazuki beli itu pedas semua. Yang mana si Rei ini gak suka seha. Di saat yang sama Kazuki pun melihat kucing. Kucing itu pun yang dipungut oleh Rei untuk dipelihara. Sampai-sampai Rei menyiapkan makanan untuk si kucing. Terungkap ternyata rumah itu milik si Rei. Pada saat itu pun Kazuki membawa kucing itu jauh dari rumah. Setelah membuang kucing itu, Kazuki membereskan pekerjaan rumahnya. Seperti bersih-bersih, ngepel, nyuci, dan masak sekalipun. Setelah matang masakannya, mereka berdua pun makan bersama sembari ngobrolin tentang pekerjaannya. Yang mana menurut Kazuki pekerjaannya ini bisa diburu oleh orang lain ataupun mati tiba-tiba. Apa iya nanti seorang bocil itu anaknya Kazuki? Karena dia membayangkannya di sini. Lanjut cerita lagi. Kazuki bilang ada pekerjaan untuk malam Natal. Sasarannya Hayami Atsushi berusia 32 tahun. Dia ini maklar perdagangan manusia dan markasnya tidak diketahui. Malam harinya Kazuki pun beli barang ataupun baju untuk menyamar. Setelah belanja, Kazuki pun nyamperin bosnya. Dan dia dikasih uang muka. Uang itu pun dikasihkan lagi segepok untuk seseorang menurut Kazuki. Sembari Kazuki berjalan keluar, bosnya bilang ke Kazuki untuk bertobat. Di saat mau pulang ke rumah, Kazuki pun tergoda oleh dua cewek untuk bermain judai. Kazuki pun boncos dan kalah. Sembari pulang dia pun gak pakai baju dan juga kedinginan karena kalah judai. Keesokan harinya disinilah kita diperlihatkan seorang bocil ini. Dia ini mencari bapaknya. Yang mana hari ini Natal. Bocil pun melihat kue yang mungkin dia mau. Tidak cuma itu, bocil itu pun menuliskan sesuatu di hari Natal itu. Dia menulis dirinya ingin segera ketemu bapaknya. Si bocil itu pun bernama Miri. Kembali ke cerita Kazuki, di sini dia lagi bikin kue. Sembari dia membikin kue, dia pun bergumam bahwa misi penangkapan maklar perdagangan manusia orang ini sering mondar-mandir supaya susah dilacak. Tapi kebetulan hari ini orang itu menyewa aula lantai atas di Hotel Parian untuk merayakan pesta Natal. Misi pun dimulai. Kazuki ini menyamar menjadi Santa untuk membawakan kue ke target itu. Karena penjagaan yang ketat, dia pun dihalangi bodyguard. Dua bodyguard itu pun dikerjai oleh Rei yang pura-pura bosnya dia. Setelah Kazuki dicek, dia pun lolos dari penjagaan itu. Di saat Kazuki masuk lift, bocah atau si Miri ini lari masuk juga ke lift. Miri sendiri tadi mau kue, dia pun mau kue itu. Miri pun nyicip kue bikinan Kazuki ini. Miri pun senang dengan rasa yang enak itu. Karena Kazuki ini menyamar jadi Santa, Miri pun meminta satu permintaan untuk segera ketemu bapaknya.
Terungkap Miri ini belum pernah ketemu bapaknya sendari lahir. Sesampainya di lantai atas, bodyguard pun curiga kehadiran Kajuki dan Miri. Miri yang berlari, Kajuki pun ditodongi senjata. Ternyata di dalam troli ada si Rei. Rei menembaki dua orang itu. Miri yang berlari, Kajuki pun langsung mengejarnya. Dan juga untuk masuk ke ruangan pesta itu pun harus melewati dua orang penjagaan lagi. Rei dengan santuinya dia memusnahkan dua orang itu. Dan mereka bertiga pun sampai di pestanya. Miri pun nyamperin si target Kajuki dan Rei. Penjahat itu menodongkan senjata kepada si Miri. Sembari berlari, Kajuki pun pura-pura ngaku dia ini bapaknya. Penjahat yang ditembak Rei, Miri pun melompat ke arah Kajuki. Misi itu pun komplit. Sesampainya di rumah, Kajuki pun melihat dua lembar foto dan membandingkan, ternyata mirip. Apakah ini benar anaknya? Keesokan paginya, Miri pun memanggil-manggil Kajuki. Yang mana dia ini sudah tidak kuat pengen buang air kecil. Kajuki pun segera membawanya ke kamar mandi dan dia melemparnya. Sadis juga nih orang. Sesudah itu Kajuki pun mau mendadar telur. Di situ Miri pengen membantunya, tetapi Kajuki yang melarang. Miri pun marah dengan menggeserkan kursi. Kursi yang berat, apalah daya si Miri ketimpa kursi itu. Rei masih tidur, dia pun merasa terganggu dan bangun. Setelah dia nyamperin, malah disuruh ngasuh oleh Kajuki. Telur tadi bukan didadar, melainkan buat campuran roti. Rei yang ngasuh Miri, dia sedikit kewalahan. Sudah sarapan mateng, mereka bertiga pun makan. Terungkap ternyata Miri ini anak yang dimusnahkan dalam misi di malam Natal itu. Di saat yang sama, Rei yang mau ngudut, Kajuki pun menyuruh Rei ngudutnya agak menjauh karena ada bocil. Kajuki menanyakan kepada si Miri dia ini tinggal di mana. Ya namanya bocil, jawabannya ngaco semua dari banyaknya pertanyaan. Kajuki dan Rei yang sedang ngobrol, Kajuki ini mau bertanya ke si bos, kali aja dia tahu. Miri yang dengar dia ini pengen ikut. Dengan sikap bocil ngeselin, kopi punya Kajuki pun tumpah. Alhasil baju Miri pun basah dan digantikan memakai baju yang agak besar. Kajuki dan Rei pun menemui bos atau yang namanya Kyo. Kyo memberikan misi kembali. Kajuki pun sekalian nanya tentang misi kemarin, apakah dia ini punya anak. Ternyata si Kyo tidak punya informasi soal anak. Dan Kyo sendiri siap untuk menjahit kembali. Setelah kedua orang itu balik, datanglah seseorang ke tempat Ryo. Dia ini melamar untuk kerja seperti si Kajuki dan Rei. Dia ini bernama Ogino Ryo. Sesudah sampai di rumah, Rei melihat tempat yang berantakan. Rei pun dengan sigap dia mengantisipasi untuk keselamatannya. Dia takut ada pencuri yang masuk. Setelah mencari Miri dan ketemu, ternyata rumah berantakan ini ulahnya dia. Lanjut cerita, ternyata misi yang diberikan Kyo sekarang adalah bos gembong narkoboy yang tinggalnya di villa mewah. Keamanan rumahnya ini sangat ketat dilindungi pengawal. Kajuki yang meminta saran kepada Rei, Rei bilang untuk serang dari depan. Kajuki pun kaget. Miri yang nyempirin Kajuki, dia bilang bahwa makanannya beda rasanya yang dibuat oleh mamanya. Kajuki yang sombong yang menurutnya Miri perkiraannya ini lebih enak dari mamanya, ternyata Miri ini merasa lebih enak buatan mamanya. Di saat yang sama Miri pun kepikiran mamanya, tapi bohong. Miri yang suka main petak umpet, Kajuki pun punya ide dengan petak umpet itu. Dia di situ langsung menggambarnya untuk misi selanjutnya dengan strategi petak umpet. Keesokan harinya mereka berdua yang sudah siap untuk berangkat untuk melakukan misinya. Miri di sini pengen ikut. Kajuki pun dengan jalan ninjanya dia memberikan banyak ciki kepada Miri biar dia gak mau ikut. Apalah daya Miri ini tetap pengen ikut. Misi kali ini pun Miri ikut. Misi pun dimulai dengan Kajuki yang menyamar jadi perbaikan CCTV. Di saat dia mau masuk, Miri pun memencet klakson mobilnya. Ternyata Miri ini pengen buang air kecil. Kajuki bilang untuk menahannya sebentar aja. Kajuki pun masuk dan lolos penjagaan pertama. Di tempat lain Miri pun sudah gak kuat menahan pengen buang air. Di saat itu Kajiku yang pura-pura memperbaiki CCTV-nya, penjaga itu pun bisa Kajuki setrum. Kajuki terus menyelesaikan rencananya. Sesudah selesai Miri pun sudah ada di dalam karena dia kebelet tadi, makanya dia menerobos masuk. Miri pun melihat Kajuki dan berteriak. Kajuki pun sedikit kaget, penyamaran itu pun gagal dan diketahui. Dan penjaga itu pun mengejar si Kajuki ini. Kajuki yang ngejar si Miri, pengejaran itu sampai ke tempat target yang Kajuki dan Rei maksud. Kajuki dan Miri pun terkepung.
Kajuki yang terkepung Ray dengan senjata snipernya, dia menembak satu persatu jahat itu. Dengan lawan yang banyak, Kajuki mendorong Miri dan menarik Ray untuk pergi dari sana. Di saat perjalanan pulang, Kajuki pun marah kepada Miri karena rencana ini gagal. Sesudah sampai di rumah, Kajuki pun ditelepon bos Kyu. Dia bilang bahwa pekerjaan tadi biar dia yang akan urus. Dan juga terungkap benar si Miri ini anak dari penjahat kemarin dengan istri gelapnya. Dan Ryo pun mengirimkan alamat rumah ibunya Miri. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.